Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 169. Menerima kenyataan. Kamu sudah lihat sendiri, dia sudah bahagia dengan keluarganya, Tommy berkata ketika ia melihat Darlene yang pergi meninggalkan pesta pernikahan Azam dan Erika. Tian hanya diam ketika mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Ia hanya memandang punggung Darlene hingga hilang dari pandangannya. Ervan itu anak tunggal. Meskipun ia terlahir dari keluarga berada dan sangat kaya raya, namun keluarganya sangat baik. Bukan hanya suaminya saja yang menyayanginya, keluarga suaminya juga begitu sangat mencintainya dan menyayangi Darlene. Kamu bisa melihat sendiri betapa dia bahagia dengan keluarganya. Sudah saatnya kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Mau sampai kapan kamu seperti ini, larut dalam masa lalu? Kamu memiliki anak dan juga istri. Sudah kewajiban kamu untuk menjadi suami yang bisa membahagiakan istri dan juga anakmu. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Apa kamu tahu betapa sedihnya mereka? Adi berkata dengan mengusap pundak sahabatnya. Tian hanya diam ketika mendengar sahabatnya menasihatinya. Aku yakin kamu pasti bisa menerima kenyataan dan berdamai dengan yang namanya takdir. Bila dia tidak jadi istrimu, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi milikmu, ucap Tommy. Aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti kalian. Seperti yang aku katakan, aku akan mencoba untuk memulai semuanya dari sekarang. Tian tersenyum. Kau pria yang baik dan hebat, puji Ardi. Wanita tidak hanya butuh tubuh suaminya, mereka begitu sangat menginginkan hati suaminya, ucap Tommy. Tian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bibirnya bisa saja berkata seperti ini, namun tidak hatinya. Tian duduk termenung di balkon atas kamarnya. Setelah berjumpa dengan Darlene, pria itu terlihat begitu sangat tidak tenang. Meskipun ia sudah melihat wanita yang selama ini dicintainya, sudah memiliki suami, dan sudah bahagia dengan keluarga kecilnya, namun rasa cintanya tidak hilang begitu saja. Rasa sakit masih begitu dirasakannya. Tian mengeluarkan gelang dari dalam saku celananya. Perhiasan yang sudah begitu sangat lama disimpannya dan menjadi harta yang paling berharga dalam hidupnya. Hanya sebentar saja Darlene memakai gelang pemberianku. Bahkan hanya hitungan hari saja Darlene sudah mengembalikannya, Tian berkata dengan memandang gelang di tangannya. Pria itu hanya diam dan larut dalam pikiran dan perasaannya. Aku sudah tenang sekarang. Aku sudah berjumpa dengannya. Aku sudah melihat dia bahagia. Ini semua sudah membuat aku bahagia, Tian berkata di dalam hatinya. Aku mencarimu, ternyata kamu di sini. Nadine tersenyum memandang wajah suaminya. Tian begitu kaget saat mendengar suara istrinya. Sejak tadi ia tidak menyadari kehadiran istrinya. Tian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku suka duduk di sini. Tian tersenyum dan memandang ke halaman rumah saudaranya. Nadine memandang ke halaman rumah milik saudara suaminya. Ia kemudian duduk di kursi santai yang ada di sebelah suaminya. Rumah ini begitu sangat nyaman dan tentram. Tamannya walaupun tidak terlalu luas, namun tertata dengan sangat rapi. Aku suka di sini. Nadine mengagumi rumah yang saat ini didatanginya. Iya, mereka sedang asik bermain, ucap Tian yang memandang putranya dan kedua keponakannya. Selama kita menikah, kamu tidak pernah membawa aku jalan-jalan. Sekarang kita sudah berada di Indonesia. Apakah kamu mau membawa aku liburan ke Bali? Tanya Nadine. Apa kamu hanya ingin liburan berdua denganku? Tanya Tian yang tersenyum memandang istrinya. Nadine menganggukkan kepalanya. Aku rasa mama tidak keberatan bila aku meninggalkan Dev di sini, ucapnya. Tian tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya tersebut. Selama ini dirinya tidak pernah membawa istrinya jalan-jalan, terkecuali urusan keluarga.
Apa kamu punya uang untuk jalan-jalan? Tanya Tian. Nadine memajukan bibirnya. Apakah seorang dokter tidak punya uang? Tanyanya. Tian tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Bukankah kamu seorang desainer busana terkenal? Aku yakin, jajanmu pasti banyak. Aku takut uangku tidak cukup, canda Tian. Bilang aja takut uang habis, ucap Nadine yang tersenyum. Ia mencium bibir suaminya sekilas. Tian menatap wajah istrinya. Sudah lebih dari 4 tahun dirinya menikah dengan wanita yang menjadi ibu dari anaknya. Dan selama itu pula, wanita itu begitu sangat sabar menghadapinya. Baiklah, bila kamu tidak ingin memakai uangmu, tidak apa. Pakai uang aku saja. Tapi ingat ya, jangan habiskan banyak nanti di sana, Tian berkata dengan tersenyum tipis. Nadine tertawa dan menganggukkan kepalanya. Apa yang di tanganmu? Tanyanya. Tian menunjukkan gelang yang memiliki batu berlian berwarna biru. Sini, ucapnya mengambil tangan istrinya. Nadine diam ketika melihat gelang yang dipegang oleh suaminya. Dirinya melihat suaminya memasang gelang tersebut ke pergelangan tangannya. Ada rasa tidak percaya ketika suaminya memberikannya perhiasan yang begitu sangat mahal seperti ini. Ini gelang aku beli untuk wanita yang sangat aku cintai, dan ternyata orangnya kamu, ucapnya ketika melihat gelang itu melingkar di pergelangan tangan istrinya. Apa kamu tidak sedang bercanda? Tanya Nadine dengan mata yang berkaca-kaca. Tian menggelengkan kepalanya. Aku ingin membuka hatiku untukmu, ucapnya yang mengusap pipi istrinya. Apakah selama ini hatimu tidak terbuka untukku? Nadine berpura-pura bertanya meskipun dirinya tahu segalanya. Terbuka, hanya saja tidak semua, jawab Tian. Apakah kita akan memulai semuanya dari nol? Tanya Nadine. Tian menggelengkan kepalanya. Sudah tidak bisa lagi mulai dari nol, karena sudah ada Dev, jawabnya. Nadine tertawa mendengar ucapan suaminya tersebut. Ayo kita liburan ke Bali, dan nanti kita akan kembali dari Bali dengan bawa adik Dev. Apa kamu mau? Tanya Tian. Dengan cepat Nadine menganggukkan kepalanya. Tian akan mencoba untuk belajar mencintai istrinya. Walau bagaimanapun, sekarang dirinya harus melupakan masa lalunya. Tian tidak ingin melanjutkan perbuatannya yang sudah sangat dingin terhadap wanita yang sudah sangat tulus mencintainya. Ervan berbaring di atas tempat tidur. Pria itu sedang asyik bermain dengan ketiga bayinya. Ketiga anaknya kini sedang posisi telungkup. Ada yang masih bersuara, namun ada yang sedang sibuk mengisap jarinya, dan ada juga sedang bermain dengan dirinya sendiri. Hai kalian, kenapa sih nggak bisa pengertian sama Dedi? Ervan memandang wajah bayinya satu persatu. Bila sudah jam Dedi bermain dengan Mommy, seharusnya kalian itu pengertian dan jangan menangis, ucapnya. Ervan tersenyum ketika melihat mulut Caca yang membulat, seakan menjawab ucapannya. Baby yang mentertawakannya dan AR yang diam dan fokus mendengarkannya. Apakah mereka mengerti dengan apa yang aku katakan? Ervan bertanya sendiri saat melihat respon ketiga bayinya. Dallin masuk ke dalam kamar dengan bawa secangkir kopi dan kek untuk suaminya. Ia tersenyum ketika melihat suaminya berbicara dengan ketiga bayinya. Bagus, ternyata kalian memang mengerti apa yang Dedi katakan. Tolong ya, kalian pengertian, ucap Ervan. Dallin berusaha menahan ketawanya. Suaminya begitu sangat lucu, begitu juga dengan ekspresi ketiga bayinya. Bagaimana? Apa bisa? Tanya Ervan. Ervan memandang Caca yang menjawab pertanyaannya. Apa ini artinya adik Caca setuju? Ervan begitu sangat gemas memandang wajah putri cantiknya. Dallin sudah tidak mampu menahan tertawanya. Ia tertawa lepas melihat tingkah lucu suaminya bersama dengan ketiga buah hatinya. Apa Dedi ngajak kalian kerja sama? Tanya Dallin yang meletakkan kopi dan juga kek untuk suaminya di atas nakas. Mereka sangat tidak pengertian, Dek. Kadang abang sampai pusing gara-gara mereka.
Darlin hanya tertawa mendengar ucapan suaminya. Kopinya diminum dulu, habis itu kita bawa si ABC jalan-jalan, ajak Darlin. Oke mom, ucapnya.